Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeremy China dengan NIM M0403241030 bersama rekan saya. Saya Taufik Sadri dengan NIM M0403241026. Di sini akan mempresentasikan hasil dari penugasan kami, yakni minimisasi fungsi boolean dengan keymap. Izinkan saya untuk lanjut. Set. Oke. Penugasan dari tugas ini adalah untuk membuat keymap dari beberapa pixel-pixel ini. Dan ini merupakan font-font atau pixel-pixel yang akan digunakan. Karena kami kelompok 5, maka kami akan memilih pixel 4, pixel 5, 6, dan 7 dari masing-masing font. Ini list fontnya, dan ini pixel-pixel penugasan kami. Kami akan membuat sebanyak 3 tabel kebenaran atau 3 keymap. Pertama itu melihat angka 5, lalu melihat angka 6, kemudian melihat angka 7. Untuk angka 5 yang pertama, di sini dapat dilihat bahwa eh, yang tidak diwarnai hitam itu menghasilkan hasil yang nol atau tidak satu ya teman-teman. Jadi untuk keymap yang di pixel 5 itu satu hanya ada di M1, yakni di mana ketika A-nya itu aksen, B aksen, C aksen, dan D benar. Itu menghasilkan eh, satu. Lalu untuk yang pixel ke-6, di sini dapat dilihat ini tabel kebenarannya. Untuk yang hitam itu kita beri angka satu, dan untuk yang tidak dihitamkan kita beri angka nol. Di sini dapat dilihat kalau untuk nomor 6 yang berwarna kuning ini, nol itu di M berapa ini? Di sini dan di sini, tiga ini. Itu berarti di M5, M6, dan M12. Untuk yang terakhir di pixel nomor 7, kita dapat lihat ini merupakan hasil tabel kebenarannya. Dan kita ulangi lagi, satu hanya diberikan di tabel kebenaran kalau berwarna hitam dan nol jika tidak diwarnai hitam. Oke, sekian dari tabel kebenaran untuk penugasan ini. Saya izin lanjut ke Mas Taufik. Boleh Mas Taufik? Baik, selanjutnya yaitu minimisasi fungsi boolean dengan menggunakan keymap. Nah, keymap sendiri itu digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, pada kali ini kita menyederhanakan fungsi boolean dengan 4 variabel yaitu A, B, C, dan D. Nah, berarti kita akan menggunakan keymap dengan ukuran 4 kali 4 dan meletakkan variabel A dan B di baris dengan nilai booleannya seperti ini dan variabel C dan D sebagai kolom dan serta nilai booleannya seperti ini. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat tabel kebenaran dan nilai dari sum of min term dari tabel kebenaran ini di mana bernilai 1 pada M1. Nah, kita bisa meletakkan satu ini pada keymap dengan aturan bahwa dari kolom paling kiri atas itu bernilai kotaknya itu bernilai 0, ini bernilai 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, 15. Nah, karena ini dari sum of min term-nya itu bernilai 1 di kolom satu, maka kita letakkan 1 di kolom pertama. Nah, untuk menyederhanakan fungsi boolean dalam bentuk sum of product, berarti kita mengambil nilai-nilai yang bernilai 1. Karena hanya ada, maka bentuk sum of produknya itu satu berada di A0 berarti not A, dan B0 berarti not B, serta C0 berarti not C, dan D1 berarti D. Seperti ini bentuk sum of produknya. Nah, untuk product of sum, kita itu menggabungkan nilai-nilai yang bernilai 0 dari keymapnya. Nah, kita bisa menggabungkan eh, kotak-kotak itu bisa sebanyak 2, 4, atau 8. Nah, pada yang pertama ini kita menggabungkan 8 kotak sehingga fungsinya betul bernilai A. Nah, kenapa di sini F aksen? Karena kita menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 0, maka fungsinya dalam bentuk F aksen, bukan bentuk F. Nah, selanjutnya kita gabungkan eh, kotak-kotak berikutnya yang ini sehingga bernilai B dari kotak ini. Lalu kotak-kotak ini juga bisa dipakai 2 kali. Yang penting semua nilai yang bernilai 0 itu udah bisa digabung sehingga bentuknya sederhana gitu. Nah, kita gabungin kotak yang ujung ini itu bernilai di C karena kalau kita menggabungkan 8 kotak itu akan menghilangkan 3 variabel sehingga menyisakan satu variabel sebagai bentuk sederhananya. Nah, kita juga bisa menggabungkan
kotak ujung kiri dengan ujung kanan karena ini juga dianggap sebagai kotak yang bersisian. Sehingga ini bernilai D aksen. Nah, karena kita membentuk product of sum, berarti fungsinya masih dalam bentuk F aksen. Nah, kita perlu memakai hukum De Morgan untuk merubahnya menjadi product of sum di mana kita aksenkan lagi fungsinya. Sehingga kalau diaksenkan A menjadi not A dan ini menjadi OR, B menjadi not B dan menjadi OR lagi, C menjadi not C dan menjadi OR dan D aksen menjadi D. Nah, selanjutnya untuk tabel kebenaran yang keenam caranya sama dari sum of min term yang ini kita meletakkan satu di nilai sum of min term yang ini di nilai nol di kotak satu nol 2 3 dan seterusnya. Lalu kita sederhanakan dalam bentuk sum of product di mana kita menggabungkan nilai bernilai satu. Kita ambil nilai satu yang di ujung-ujung kotaknya sehingga fungsinya bernilai B aksen not B dan not D. Lalu kita gabungkan kotak berikutnya di baris paling bawah. Kita jumlahkan dan bentuk sederhana dari kotak ini yaitu B aksen not B dan C. Contohnya kita ambil kotak ini sehingga fungsi sederhananya itu not A, C dan D. Lalu kita ambil kotak terakhir sehingga kotak satu itu ke gabung semua. Sehingga bentuk akhir dari minimisasi fungsi dalam bentuk sama produk dari ini yaitu not B not D di or not B C or not A C D or A not C dan D. Nah, begitu dengan cara yang sama kita gunakan untuk bentuk product of sum seperti tadi kita menggabungkan eh, nilai-nilai yang bernilai nol di sini. Pertama kita gabungin nilai yang ini sehingga fungsinya yaitu A, B, C. Lalu kita gabungin dua ini. Itu bernilai A, B, dan not D. Lalu gabungin yang ini lagi. Itu bernilai A, not C, dan D. Dan nilai kita gabungin nol yang terakhir sehingga semua nol itu sudah digabungkan. Yaitu bernilai B, C, dan not D. Nah, sama seperti tadi karena ini product of sum dan kita menggabungkan nol itu bernilai F aksen. Maka kita gunakan hukum De Morgan lagi. Kita aksenkan untuk mendapatkan nilai dari product of sum-nya. Yaitu yang ini. Selanjutnya, minimisasi fungsi boolean pada pixel ke-7. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa lihat fungsi ini memiliki minterm di 0, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada minterm yang ada nilainya di sini, itu kita masukin nilai satu di keymap sesuai dengan kotaknya. Nah, untuk bentuk sama produk, kita pertama kita gabungin kotak yang dua baris paling bawah, sehingga menyisakan eh, satu variabel karena menggabungkan 8 kotak, yaitu pada variabel A. Selanjutnya, kita gabungin yang kotak yang paling kiri itu di posisi C aksen dan D aksen berarti fungsi sebentar kita A di OR not C and not D. Selanjutnya kita gabungin lagi kotak yang ujung kiri dengan ujung kanan itu berada di posisi B and not D. Selanjutnya empat kotak yang di sini itu posisinya di B and not C dan yang terakhir itu yang di atas dan di bawah ini kita gabungin itu menjadi not B, N, C, N, D. Sehingga fungsi sum of product dari pixel ke-7 itu A or not C, N, D, or B and not D, or B and not C, or not B, C, and D. Nah, selanjutnya itu bentuk product of sum. Nah, kita gabungin di key map itu yang nilainya 0. Nah, itu karena kita tidak bisa gabungin karena karena yang si nol itu tidak bersisian, sehingga kita ambil saja nilainya satu persatu. Nol ini itu posisinya di not A, not B, not C, and D. Begitupun yang lainnya. Hasil di ini masih berupa F aksen, lalu kita pakai hukum De Morgan untuk membentuk nilai dari product of sum, sehingga setelah kita aksenkan lagi untuk akhir dari product of sum-nya yaitu A ditambah B ditambah C, A or B or C or not D, and A or B or A or B or not C or not D, and A or B or not C and or D. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.